Ketika para pemret duduk bersama penguasa, di situ rakyat harus pasang kuda-kuda. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 7 figur kunci perusahaan media nasional di Hambalang beberapa waktu lalu seharusnya menjadi momen refleksi, bukan sekedar ajang silaturahmi. Dalam demokrasi yang sehat, media bukan rekan kekuasaan. Media adalah pengawasnya. Ketika para penjaga gawang informasi justru duduk akrab dalam forum eksklusif bersama kekuasaan, publik patut bertanya, untuk siapa sebenarnya media bekerja? Tapi apalah daya, saya bukan siapa-siapa. Tidak mungkin rasanya saya menggurui para figur jurnalis nasional yang nama-namanya sudah beken ini. Dalam pertemuan tersebut hadir Alvito Deanova dari City Corp, Mara Satria Wangsa dari TV One, Uni Lubis dari IDN Times, Najwa Shihab dari Narasi TV, Suta Dharma Saputra dari Kompas, Retno Pinasti dari SCTV, dan Valerina Daniel dari TVRI. Mereka adalah sosok-sosok berpengaruh dalam landscape media nasional. Tapi alih-alih memperkuat peran pers sebagai pilar keempat demokrasi, kehadiran mereka justru menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi dan integritas jurnalisme kita hari ini. Apa agenda dari pertemuan itu? Apa urgensinya bagi publik? Mengapa harus tertutup dan tanpa dokumentasi terbuka? Tanpa transparansi atas isi dan arah diskusi, sulit bagi publik untuk percaya bahwa pertemuan tersebut tidak mengandung unsur pengaruh atau kompromi terhadap independensi pemberitaan. Karena tentu saja kita semua tidak mau memutar waktu kembali balik ke zaman Orde Baru, di mana segala informasi media massa dimonopoli oleh rezim penguasa demi menutupi praktik-praktik siluman yang tak bisa diendus rakyat. Saya tidak mempersoalkan bagaimana wewenang seorang presiden bisa mengundang para jurnalis tersebut. Namun yang saya persoalkan, mengapa menjadi suatu keharusan untuk hadir? Apakah mereka semua tidak boleh menolak? Apakah undangan tersebut bersifat mengikat? Atau apakah ajakan pertemuan tersebut adalah sebuah perintah? Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa hanya 7 figur saja? Mengapa hanya 7 perusahaan media saja? Mengapa perusahaan media sekelas Tempo tidak nampak? Apakah Tempo tidak diundang? Atau Tempo diundang namun memilih tidak datang? Media memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga jarak aman dari kekuasaan. Ketika para pemimpin redaksional memilih duduk bersama kepala negara di luar konteks liputan terbuka, maka batas profesionalisme dan netralitas pun menjadi kabur. Apalagi jika setelahnya muncul kecenderungan pemberitaan yang melembut terhadap penguasa. Jurnalis seharusnya berperan sebagai mata dan telinga rakyat, bukan perpanjangan narasi penguasa. Jika para pemret justru lebih nyaman berdiskusi dalam ruang privat bersama presiden ketimbang mengkritisi kebijakannya secara terbuka, maka mereka sedang meninggalkan peran utamanya, mengabdi kepada publik, bukan kepada kekuasaan. Pertemuan ini bukan hanya simbol dari potensi kooptasi media, tetapi juga sinyal mengkhawatirkan akan kemungkinan terkonsolidasinya opini publik melalui media yang disatukan relasi personal dengan kekuasaan. Ketika media tak lagi bebas, maka suara rakyat pun terancam dibungkam. Ini bukan sekedar soal pertemuan, ini soal kesetiaan, soal keberpihakan, soal siapa yang sebenarnya mereka dampingi. Dan dalam iklim demokrasi yang rapuh, kita tidak bisa membiarkan media kehilangan akalnya. Pers harus kembali ke kitabnya, kritis, independen, dan berpihak.
pada kebenaran.